Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya mempresentasikan tugas dari fasilitator Dr. Randa Nani Widyaningsih MSI dengan mata kuliah komunikasi efektif. Saya Kisworo, nomor absen 22, jabatan Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Judul yang saya sampaikan adalah deteksi dini mutu sekolah dengan aplikasi Diamus. Akronim dari diagnosa mutu sekolah. Ini dalam rangka upaya pemerataan mutu sekolah di Kabupaten Gunung Kidul. Secara makro, kita lihat prioritas kerja 5 tahun ke depan dari pemerintahan Jokowi. Itu ada 3, pembangunan SDM, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Poin penting dari pembangunan sumber daya manusia yaitu terampil untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pengetahuan dan teknologi ini saya ambil itu. Kemudian dalam konteks kami selaku middle manager itu punya value tentang pemimpin yang futuristik. Ada 8 karakteristik pemimpin yang futuristik. Jadi melihat ke masa depan, saya adopsi dari pernyataan Nixon, Presiden Amerika. Seorang pemimpin itu harus punya visi ke depan. Driven by a dream. Apa yang hendak dicapai? Dalam kondisi saat ini, dunia komputerisasi telah merambah hampir seluruh ruang-ruang kehidupan. Apa yang disebut 4.0 itu memang merupakan keniscayaan. Itu dapat dilihat dari indikator platform-platform dari startup yang berjamuran. Termasuk dalam dunia pendidikan, maka kita coba bagaimana menciptakan sebuah instrumen yang lewat digital itu untuk pelayanan pendidikan. Agar produknya adalah efisien, efektif, akuntabilitas, dan transparan. Kita lihat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, itu banyak persoalan yang perlu kita pecahkan. Ambil contoh sumber daya manusia yang sangat terbatas, baik kuantitas maupun kualitasnya. Di sisi lain, layanan pendidikan itu dari waktu ke waktu itu terus meningkat. Maka kita harus menyelesaikan persoalan ini dalam bentuk solusi. Dan solusi yang kita tawarkan di Dikpora adalah bagaimana mengembangkan aplikasi. Nah, pengembangan aplikasi tidak lepas dari kebijakan yang ada. Jadi itu bisa breakdown dari Renstra strategis. Jadi dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun ini penjabaran dari RPJMD. Kemudian dari Renstra ini juga akan dijadikan pedoman di dalam mengacu peraturan Kabupaten Gunung Kidul. Dan tidak lepas dari anggaran yang ada dalam bentuk DPA. Baru anggaran baru kita eksekusi sebuah program. Eksekusi ini pun mesti mengacu pada DPA-nya. Jadi itu persoalan yang ada di Dikpora Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya peta jalan dari yang kita kembangkan di Dikpora itu saya kira karena instruksi Presiden itu sebuah kebijakan nasional di dalam pengembangan e-government. E-government ini adalah pengembangan yang sifatnya nasional. Kemudian kita turunkan menjadi perda
Peraturan Daerah di Gunung Kidul nomor 11 tentang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan di Gunung Kidul sudah dibentuk sebuah tim pengarah dari pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita adalah sinkronisasi dari Inpres, Perkadis, bahkan SK dan kerangka acuan kerja. Kemudian infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah juga kita penuhi. Setelah infrastruktur, maka harus sumber daya manusia harus dilatih dari sekolah. Baik itu guru, operator sekolah yang mendukung, dan sebagainya. Diamus atau diagnosa mutu sekolah itu berkaitan dengan sebuah instrumen yang relevan dengan Badan Akreditasi Nasional. Jadi ini yang menjadi acuan bagaimana pengembangan aplikasi ini. Kita sudah punya banyak aplikasi, jadi ada 19. Salah satunya itu mungkin website sekolah yang sudah terhubung, SIPKD, kemudian CBT, kemudian tanda tangan elektronik, bahkan PPDB online dan sebagainya yang jumlahnya ada 19. Harapannya nanti diagnosa mutu sekolah masuk di dalam aplikasi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi peta jalannya ini Bapak Ibu, sekarang kita punya 19, dan nanti tahun 2002 mungkin ada 21 aplikasi, sampai mungkin nanti tahun keberapa pun akan terwujud Gunung Kidul cerdas. Tahun 2002 ini aplikasi yang kita kembangkan, Diamus itu diagnosa mutu sekolah ada di sini. Mudah-mudahan menambah layanan pendidikan di Dispora. Jadi kenapa kita membuat sebuah Diamus di bidang SMP terutama, karena kita diberi amanah bahwa apa yang disebut dengan IKP, indikator kinerja di bidang SMP, yaitu meningkatkan persentase jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan. Apa indikatornya? Adalah jumlah sekolah yang dapat predikat A dari akreditasi itu. Maka diperlukan sebuah potret secara dini dari mutu sekolah, sehingga ketika diakreditasi tidak gerubyugan karena sudah melihat dari awal. Jadi itu karena itu merupakan dari IKP, indikator kinerja program. Solusinya kita tawarkan adalah Diamus, diagnosa mutu sekolah. Jadi nanti dinas pengawas sekolah dan itu punya potret mutu. Bagi pengawas ini sebagai pijakan pembinaan di sekolah-sekolah. Gitu. Kemudian bagi dinas sendiri itu sebagai potret juga untuk pengembangan. Dan ini kita menggunakan instrumen dari Badan Akreditasi Nasional yang sampai sekarang memang belum produknya belum muncul. Walaupun DMS itu sudah Dashboard Management System itu sudah dikembangkan, tapi sampai saat ini belum muncul. Alurnya saya kira kita mencoba mengakses dari peraturan regulasi yang baru dari Badan Akreditasi Nasional nanti. Nah, kita breakdown menjadi sebuah aplikasi. Ini fungsinya adalah hanya untuk mendiagnosa. Jadi komponen-komponen apa nanti dari yang ada di sini itu kurang, nanti itu sebagai intervensi dari pengawas, kepala sekolah untuk memperbaiki diri sekolahnya. Kemudian jejaring komunikasi dari pengembangan yang kita kembangkan, yang jelas kita akan konsultasi dengan kepala dinas, kemudian kita akan komunikasikan juga dengan Bapeda, karena disinilah yang akan melaporkan sejauh mana kinerja dari bidang SMP dan kinerja dari dinas. Dan kita coba minta bantuan dari Badan Akreditasi bagaimana menerjemahkan dari instrumen itu. Gitu. Kemudian kita sosialisasikan dengan pengawas dan kepala sekolah yang ada.
Dan sekali lagi ini sifatnya diagnosa, jadi awal sebelum proses akreditasi yang kemudian ini jadi alur pelaksanaan dan ini stakeholder yang terlibat. Ada kepala dinas, kita sendiri sebagai pengembang, kasubag perencanaan, ban, bapeda, pengawas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nanti programmer atau tim teknis yang kita tunjuk. Alurnya yang jelas kita rencanakan, kemudian kita laksanakan, kemudian observasi bagaimana hasilnya untuk QC, quality control, kemudian kita analisa dan evaluasi. Kemudian kita rencanakan lagi sampai Diamus itu berfungsi secara optimal. Komunikasinya bagaimana nanti dengan pengembangan aksi perubahan yang saya sampaikan itu kita coba lewat media cetak, media visual, maupun media online. Jadi ada Facebook, ada Instagram, WhatsApp dan macam-macam. Misalnya yang paling yang mendesak mungkin nanti kita akan komunikasikan dengan kepala dinas, badan akreditasi nasional, pengawas dan kepala sekolah. Bahkan platform yang mungkin kita kembangkan kerjasama dengan dinas kominfo tentang podcast itu. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.